Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Anak ini telah dibawa waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan yang berbagi, kadang-kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Kadang-kadang tak mudah dimengerti. Coba tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Ya, sekarang Jordan mau membacakan ayat tahun dimensi yang baru. Jordan, mana Jordan? Ya. Ya. Ya, yang keras ya Jordan. Ya. Jordan udah hafal. Ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kalau kepada dengan setia. Karena apabila engkau tidak menimpa kanan aku ke kiri, dari sekarang yang akan ibadahmu pada hari ini, yang mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak berhubung. Dan karena itu kemuliaan Tuhan dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang sama kita. Tuhan memberkati Jordan. Terus hafalkan ayat-ayat terus ya Jordan. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Oke. Ada kuasa yang sudah dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang kita percayai. Dan jadi pikiran kita harus kepada kebenaran, kepada firman. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan ada. Kalau kita lihat sekeliling kita, kita goyah. Pasti kita goyah. Takut, khawatir. Saya sudah mengalaminya. Tapi ingat, Tuhan itu sudah memberikan kemenangan kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Ya,
Kita tahu dalam firman Tuhan yang terkenal Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Saudara, dikatakan di Yeremia 29 ayat 11 itu adalah rancangan damai sejahtera, ya. Karena hari-hari ini banyak orang itu tidak mengalami damai karena kehilangan pekerjaan, karena nggak punya uang, sudah habis, tabungan sudah habis, ya, karena tidak bisa beraktivitas dan lain-lain. Bahkan ada yang sakit, ya, masih mikirin biaya lagi, masih mikirin keluarga, itulah. Tapi pada ayat ini tuh kita baca, sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku miliki bagi kamu, firman Tuhan. Rencana-rencana untuk kesejahteraan dan bukan kecelakaan. Sebab untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, yaitu rancangan damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera. Damai ini dari kata Ibrani yang sering kita ucapkan, shalom, ya. Coba katakan kepada keluarga kita, shalom. Shalom, shalom semua. Haleluya. Ya, kita katakan shalom, tapi kita harus tahu apa arti kata ini. Ini kata Ibrani yang artinya selain kedamaian juga berarti kesehatan, juga berarti kesejahteraan, juga berarti ketenangan, kemakmuran, dan kelengkapan. Ya, jadi itu berkat yang melimpah, saudara. Amin. Jadi waktu kita ucapkan shalom, kita perkatakan, kita mendeklar kesehatan, kita mendeklar kesejahteraan, kita mendeklar ketenangan. Ya, seperti Pak Niko katakan, kita mesti hardik itu, diam, tenanglah, supaya akhirnya badai itu reda. Ya, jadi ini arti kata shalom, saudara. Kesehatan, kesejahteraan, ketenangan, kemakmuran, dan kelengkapan. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Jadi kita sudah selalu memperkatakan, ya, mendeklar itu shalom itu. Tapi artinya itu lebih lengkap lagi. Kita sudah baru tahu, ya, lebih lengkap lagi bahwa bukan cuma damai, tapi ada kesehatan, ada kesejahteraan. Haleluya. Ada kemakmuran, ya. Kita mesti perkatakan itu terus. Shalom, shalom, puji Tuhan, ya. Jadi selama ini kita sudah mendeklar firman Tuhan, mendeklar kata-kata yang memberikan semangat, ya, kata-kata positif. Haleluya. Saudara, saya baca ada sebuah kisah dari seorang raja yang membuat apa ya, sayembara gitu, ya, untuk menyuruh kepada siapa saja untuk melukis tentang kedamaian. Disuruh melukis tentang kedamaian. Temanya itu kedamaian, ya. Disuruh lukis. Wah, terus banyak lukisan itu masuk, ya, karena akan dapat hadiah. Terus akhirnya banyak banget, raja itu cuma pilih 2 lukisan. Satu lukisannya itu menggambarkan sebuah danau. Danau yang tenang banget, ya. Danau itu mencerminkan apa? Kalau permukaan air yang tenang kan kayak kaca kan, kayak cermin. Jadi karena danau itu tenang, jadi kelihatan bayangan gunung-gunung di sekelilingnya. Ya, gunungnya itu bagus banget. Penuh damai, gunungnya tinggi-tinggi, hijau-hijau,
Terus habis itu kelihatan juga langit yang biru. Ada awan yang putih juga. Wah, pokoknya bagus deh. Tenang banget gitu. Terus sempurna lah. Gambar itu sempurna. Benar-benar danaunya tenang gitu ya. Bagus banget. Bisa bayangin ya. Bayangin. Kalau yang pernah ke danau gitu ya. Nah, terus ada satu gambar lagi kan. Itu gambar yang satu. Gambar satu lagi itu memperlihatkan gunung juga. Gunung, tapi gunungnya itu jelek. Ya, nggak kayak gunung yang gambar satunya. Gunungnya itu gundul gitu, kasar, nggak kelihatan hijau-hijaunya. Terus nggak kelihatan langit yang warna biru, tapi kelihatan langit itu lagi gelap gitu ya, lagi mau hujan. Jadi malah justru menakutkan. Terlihat ada kilat gitu ya. Di sebelah gunung itu ada air terjun. Airnya juga, wah, kayak air terjun yang kencang banget gitu ya airnya. Jadi nggak memperlihatkan sama sekali kedamaian. Malah kita kalau ngelihat mungkin takut ya. Tapi raja itu akhirnya memperhatikan, dia lihat di balik air terjun itu ada celah kecil dan ada semak ya. Tahu semak ya? Tahu semak ya? Ada semak dan di atas semak itu ada seekor burung, induk burung yang di atas sarangnya. Gitu ya. Dia buat sarang itu di semak itu dan di tengah derasnya air terjun itu yang tercurah dengan hebat gitu ya. Tapi induk burung ini bisa duduk di dalam sarangnya dengan damai ya. Terus raja itu memilih gambar ini, gambar yang kedua ini ya. Karena apa? Karena waktu raja itu melihat gambar ini sangat menyentuh hatinya. Jadi karena apa? Kedamaian itu tidak berarti berada di tempat yang tenang gitu. Yang enggak ada keributan, enggak ada masalah. Kan enggak mungkin kita hidup di dunia ini enggak tanpa masalah ya. Setiap kita selalu mempunyai masalah. Jadi disitulah baru terlihat bahwa kedamaian itu terlihat di tengah-tengah hal-hal yang tidak mengenakan ya. Tapi di dalam suasana situasi yang nggak enak itu bisa tetap ada kedamaian. Jadi bukan karena situasi yang baik, yang tenang itu dikatakan damai, ya, tapi bagaimana kita itu tetap mengalami damai di tengah-tengah semua hal yang nggak enak. Bagaimana kita bisa tenang terhadap badai. Seperti Tuhan Yesus waktu di perahu bersama murid-muridnya. Murid-muridnya bingung. Ya, murid-muridnya takut, panik. Tapi Tuhan Yesus tetap tidur. Itulah damai. Ya, jadi damai yang sebenarnya bukan waktu kita punya banyak uang. Wah, kita damai. Uang banyak, dompet tebel. Gitu ya, kantong penuh kiri kanan, haleluya, tasnya jadi berat. Tapi justru di tengah kekacauan, di tengah badai apapun, badai sakit, penyakit, badai COVID ini, kita bisa tetap berbicara, berkata, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah
Yesus, ku sembah Kau. Katakan sekali lagi ya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Jadi kalau hari-hari ini mungkin kita mengalami badai itu, ya, semua pasti mengalami badai dalam kehidupan kita, ya. Yang biasa pelayanan nggak ada pelayanan, gitu ya. Yang biasa kerja di ngajar di sekolah, tapi tetap bisa ngajar dari rumah, ya. Tapi justru biarpun ngajar dari rumah, tapi semakin banyak gitu ya masalah, gitu ya. Dan yang lain-lainnya. Tapi waktu kita fokus kepada Tuhan, kita mengalami damai sejahtera. Amin. Ya, ingat Tuhan waktu di dalam perahu, dia tetap tenang, ya, karena dia Allah yang maha kuasa. Kita juga punya Allah yang maha kuasa. Karena itu dia berkata kepada murid-muridnya di Yohanes 14 ayat 27. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 27. Amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ini pesan Tuhan bahwa dia memberikan damai sejahtera yang tidak seperti yang bisa dunia berikan. Karena itu kita nggak boleh gelisah, nggak boleh gentar. Damai sejahtera Tuhan itu yang indah, ya, yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan terus memperhatikan kita, anak-anaknya, gerejanya, lebih dari keadaan kita. Ya, dia ingin mengubahkan kita. Kita masuk di dalam dimensi yang baru ini. Saudara yang dikasih Tuhan, masuk di dalam dimensi yang baru. Ini dimensi yang baru. Amin. Ayo kita tetap kuat. Amin. Tetap bisa dalam perlindungan Tuhan. Selalu declare Mazmur 91 untuk bisa melewati badai ini. Tuhan nggak menjanjikan untuk kita tidak mengalami pencobaan. Ya. Tapi dia menjanjikan, dia menyertai kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Dia menyertai. Dikatakan Yesaya 41, waktu kita menyeberangi sungai, kita nggak akan dihanyutkan. Waktu kita menyeberangi api itu nggak akan menghanguskan. Penyertaan Tuhan. Ingat, firman-Nya Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ya, di dalam segala situasi dan kondisi, penyertaan Tuhan tetap buat kita anak-anaknya. Dia selalu memelihara hidup kita. Tadi WL sudah, Karen sudah bilang, kita tetap ada di dalam pemeliharaan. Tuh, tahu Bapa peliharaku. Kita ada sampai saat ini karena pemeliharaan Tuhan. Dia akan terus menolong kita, ya, menolong kita anak-anaknya. Dia terus memberikan kedamaian yang sempurna untuk kita mengatasi, melewati setiap pencobaan-pencobaan hidup ini. Ya, jadi damai sejahtera yang dari Tuhan tidak sama dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Ya,
Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan gini, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Ya, sebab kepadamulah ia percaya. Kita percaya kepada Tuhan, selalu kita perkatakan Mazmur 91 ayat 14. Ya. Kita sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Hati kita melekat hanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaga kita. Amin. Haleluya. Coba katakan kepada sebelahnya, Tuhan menjagamu, Tuhan memeliharamu. Katakan ya kepada keluargamu. Yes, haleluya. Jadi Tuhan yang menjaga kita. Dijaga dengan damai sejahtera. Supaya kita nggak takut, kita nggak khawatir, kita nggak panik. Ya, haleluya. Karena ada damai sejahtera. Ya, itu baru dikatakan damai. Waktu ada di dalam badai, kita bisa tetap tenang. Haleluya. Ya, jadi di dalam masa karantina ini kita beberapa kali saya khususnya membaca be still, diam, tenanglah, ya kan? Diam, tenanglah. Kenapa kita mesti diam? Supaya Tuhan yang bekerja. Amin. Diam, tenanglah, ya. Kita harus tenang. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa. Ada itu ayatnya tuh. Kita harus kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita takut, kita khawatir, kita nggak bisa doa. Ya, padahal di hari-hari ini, di situasi yang sulit ini, kita harus tetap berdoa, banyak berdoa, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ya, jadi be still, diam, tenanglah. Ya, jadi kita harus diam, jangan ngomong terus, tolong aku Tuhan, tolong keluargaku, tolong pekerjaanku, tolong segala macam, tolong aku terus, ya. Tapi coba kita diam, kita masuk dalam hadirat Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, mengalir di dalam sungainya Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan ketenangan dalam jiwa kita, di dalam hati kita, dan kita dapat berdoa. Amin. Dan waktu kita berdoa, kita memperoleh jalan keluar. Kita akan mendengarkan Tuhan berbicara. Kita akan terima firman-Nya, pesannya, sehingga kita dikuatkan dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya, kita hardik itu badai, diam, tenanglah. Ya, itu bukan cuma asal ngomong, ya, tapi ada kuasa. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita be still, diam dan tenang, dan akhirnya kita bisa berdoa. Ada kuasa yang dari Tuhan yang memampukan kita untuk kita memperkatakan firman Tuhan, ya, dengan kuasa. Haleluya. Diam, tenanglah. Kita terus harus perkatakan, saudara. Kita mau semua sehati untuk badai COVID ini cepat berlalu, ya. Semuanya akan berlalu. Jadi puji Tuhan kalau hari-hari ini Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Haleluya. Kedamaian hanya kedamaian Tuhan yang sempurna. Kedamaian yang dari dunia ini itu fana, ya. Nggak bisa memberikan kita ketenangan seterusnya, ya. Cuma terbatas lah. Tapi kedamaian yang dari Tuhan itu benar-benar memberikan kepada kita tuntunan, ya, memberikan masa depan yang penuh harapan. Ada masa depan, janji Tuhan.
Masa depan yang penuh harapan. Karena apa? Karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Ya, bukan kecelakaan. Sekalipun kita mungkin punya pikiran yang negatif, waduh, habislah, ya, habis ngomongnya gitu aja. Bisnis hancur apa segala. Jangan perkatakan negatif, ya. Ingat ini tahun P, tahun mulut. Harus jaga setiap perkataan yang keluar dari mulut ini. Amin. Katakan aja firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Apapun yang terjadi aku bersyukur. Haleluya. Firman Tuhan katakan begini saudara. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Wow. Tuh, baca ya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ya, ini ada lagunya. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Ya. Kalau firman Tuhan, apapun yang terjadi, biarpun masalah itu sebesar gunung dan gunung itu goyang-goyang, wah, ya, tapi kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan tidak akan bergoyang. Amin. Itu janji Tuhan buat kita semua, apapun situasinya saat ini, ya, mungkin saat-saat ini badai COVID-19. Ya, tapi ingat, perjanjian damai Allah itu sempurna, tidak akan beranjak, tidak akan bergoyang. Ya, ini berarti kita ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan pasti memberikan kita pemeliharaan yang lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi. Kita masuk ke dalam dimensi yang baru, mengalami perubahan. Ya, kalau perubahan itu identik dengan goncangan. Ya, kalau kita mau masuk di dalam perubahan dimensi yang baru, siap goncangan. Amin. Setiap tahun kita mengalami next level. Amin. Ini saat ini level dimensi yang baru. Mengalami goncangan, tapi kita ada di atas goncangan. Amin. Masuk di dalam dimensi yang baru. Dimensi kemuliaan. Ada apa? Tuhan bawa kita jadi kepala. Tuhan naikkan nilai kita, ukuran kita dinaikkan. Tadinya di bawah, Tuhan bawa lebih naik lagi. Dia bawa terus semakin naik. Jadi kepala, ingat, jadi kepala. Ya, hafalkan ayat itu. Jordan dah hafal tuh ayat. Haleluya. Karena waktu kita hafal ayat, kita akan perkatakan terus ayat itu. Kita jadi kepala, bukan ekor. Kita semakin naik, dan tidak turun. Amin. Jadi itu tentang pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada di dalam hati saya, bahwa kasih Tuhan itu adalah perjanjian damai tanpa akhir. Ya. Sekalipun dunia ini bergoncang, ingat, tapi kasih Tuhan, damai sejahteranya tetap, perjanjian damai sejahteranya tetap
tidak bergoncang, tidak bergoyang. Amin. Jadi ayo kita jadi pembawa-pembawa damai ya, karena di luar itu lagi goncang ya. Badai lagi mengamuk di luar sana. Kita anak-anak Tuhan, kita jadi pembawa damai. Bawa damai. Dimanapun kita berada, orang bisa melihat kita berbeda. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan terus memelihara hidup kita. Tuhan terus memberikan damai sejahteranya kepada kita untuk kita melewati badai COVID ini. Amin. Kita terus berdoa untuk merasakan, mengalami kedamaian itu di dalam hati kita. Saya nggak tahu bagaimana keadaan saudara semua, ya, voters ini ya. Anak-anak yang orang-orang yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Saya nggak tahu keadaan saudara, tapi saya percaya kalau kita memiliki Allah yang adalah sumber kehidupan, yang memberikan damai sejahtera, yang seperti air yang tidak pernah kering. Amin. Jadi ayo kita pegang kebenaran ini, damai sejahtera, damai sejahtera. Damai sejahtera Allah terus memerintah di dalam hati kita, di dalam hidup kita, ya, seperti air sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Mari saudara kita renungkan firman ini, kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan, dan Tuhan terus memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Jangan takut, jangan khawatir, ya. Ingat damai sejahtera Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering. Mari kita berdoa. Periksa hati kita, saudara. Kalau ada yang mengalami ketakutan, mengalami khawatir, percaya kepada Tuhan, terima kedamaian yang dari Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Saat ini aku berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk setiap hati yang mengalami goncangan, setiap anak-anak Tuhan yang dilanda ketakutan, kekhawatiran, kepanikan Tuhan, segala macam badai apapun dalam hidupnya. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjaga mereka dengan damai sejahtera Tuhan. Limpahkan saat ini damai sejahtera dari Allah, dari tempat yang maha tinggi. Curahkan damai sejahtera-Mu saat ini. Ayo saudara terima damai sejahtera Allah dalam nama Yesus Kristus. Terima damai sejahtera Allah. Tuhan curahkan damai sejahtera-Mu memenuhi setiap hati kami. Yang bersama-sama ibadah Tuhan di Zoom online ini pagi siang ini Tuhan, dalam nama Yesus. Berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dicurahkan memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap keluarga, memenuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasai pikiran dan hati kami Tuhan dengan damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu hati kami, hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Semua masalah, badai apapun akan diam dan tenang. Kami
bisa melewati segala masalah kehidupan kami. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera yang ajaib itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Syakaralapa. Terus saudara berdoa dan terus melawat kami. Uralapa melawat gerejamu Tuhan. Syikiaralapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudusmu. Uralapa syandaralapa takayaralapa. Syikiaralapa takayaralapa. Hari itu kita akan persiapkan perjamuan kudus. Nanti Karen dan Ronald akan menyanyikan pujian Ya Allah Damai Sejahtera. Damai sejahtera. Biar damai sejahtera Tuhan terus menguasai kami Tuhan. Agar jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah damai sejahtera. Ya Allah damai sejahtera. Kuduskan aku sepenuhnya. Agar jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, kudus dan tak bercacat di hadapanmu. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus. Sekali berkata, Hosana, Hosana, merindukan kami rindukan Tuhan, kami rindukan. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita diminta untuk mengingat Tuhan Yesus, mengingat akan pengorbanannya, menebus dosa-dosa kita. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Jadi kita akan makan dan minum perjamuan ini supaya kita terus mengingat akan kasih Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, akan pengorbanannya, karya terbesarnya yang menebus dosa-dosa kita. Supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dan lebih lagi mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita, mengasihi semua.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita makan perjamuan ini, Saudara berdoa, minta ampun sekiranya ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan. Ayo berdoa masing-masing berdoa. Jangan simpan dosa. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Kita harus melakukan perjamuan kudus ini dengan benar. Semua, ayo berdoa, akui, koreksi dirimu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Oh rapa karalapa shededede karalaparalapa, ampuni semua kesalahan dan dosa. Terima kasih. Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga yang mulia menjauh siapakan ganti kami ya Tuhan dengan penderitaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau buat kami. Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau menuntun kami semua. Engkau membela kami. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu. Terima kasih kalau Engkau sudah menegur kami Tuhan waktu kami salah. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau mengarahkan kami untuk kami kembali ke jalan yang benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, kami akan makan dan minum perjamuan kudus-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan. Mari buka hatimu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sampai hari ini sehingga Tuhan Engkau memberkati kami dengan perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita akan makan roti sebagai lambang tubuh Kristus dan anggur sebagai lambang darah Kristus. Oh Lord, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan makan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, supaya kami terus mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab apa? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Rabakandaralaba. Oralaba shandaralabaralabaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur ini. Shikyaralabaralabaralabaralabaralaba. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Oh, ralapaya syandaralapaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari saja kita semua berdoa dalam bahasa roh. Urakata karalabakandalabakanda yawasikiyaralabaralabakandalabasikiaralabaralaba. Rakapatakandalabataka yaralabaralabaralabaralabaralaba. Shikiaralab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 a. Shikiaralakandalabakandalabar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 alaba. Oralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Hamba berdoa Tuhan, minta pengurapan daripadamu turun atas kami. Gerejamu Tuhan, VOT Blok M Square. Tuhan, Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu, urapan yang baru atas kami. Anak-anakmu. Mari terima, saudara, terima. Terima kasihnya. Terima pengurapan yang baru. Yang memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melewati masa-masa yang sulit dalam nama Yesus Kristus. Pengurapan kasih itu turun melimpah-limpah. Penuhi Tuhan anak-anakmu, penuhi kami semua. Terima yang banyak. Lebih lagi Tuhan, kami minta lebih lagi dalam nama Yesus Kristus. Ulurkan tanganmu Tuhan, lawat kami, berkati kami. Urapi kami, urapi. Dalam nama Yesus. Kuasa, aku perkatakan kuasa, kuasa Roh Kudus. Api Roh Kudus turun saat ini, di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terus Tuhan bergerak Tuhan, terus lawat gerejamu, lawat kami semua dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih untuk urapan yang baru. Engkau terus mengarahkan kami semua kepada jalan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami mau berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tentukan kepada kami untuk kami lalui. Jalan kebenaran dan kehidupan itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk api Roh Kudus yang membakar hati kami supaya kami terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Menyala-nyala melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua berkata bersama-sama. Amin. 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 Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bugeng buat firman-Nya. Amin. Kita tetap
mau tenang di dalam badai apapun keadaan itu. Amin. Dan hari ini, minggu ini adalah minggu pertama. Buga mungkin akan berdoa buat kita yang akan memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kudus, persembahan diakonia, apapun itu. Mari kita siapkan. Kalau kita belum uangnya, mungkin kita angkat tangan aja. Kita beriman, kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi Buga boleh doakan kami. Ya. Ayo kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita, apapun persembahan kita. Berialah percaya, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahkan dengan sukarela dan sukacita. Kalaupun saudara belum bisa memberi, berikan hatimu kepada Tuhan. Persembahkan hatimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang tidak bercacat, ya. Tuhan disenangkan. Haleluya. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa persembahan dari anak-anak-Mu, mereka yang akan memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan ucapan syukur, dan persembahan yang lain. Tuhan, kami berdoa Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkat yang dari surga itu akan melimpah-limpah, dan Engkau akan membuat lumbung-lumbung mereka dipenuhi berlimpah-limpah dengan susu dan madunya di dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan buka tingkap langit di dalam nama Yesus, memberkati mereka, karena itu janji-Mu ya Tuhan. Engkau akan melipat gandakan apa yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus. Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Berkati persembahan mereka, berkati setiap persembahan yang persembahkan ya Tuhan. Kuduskan supaya itu berkenan dan menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Engkau melihat keadaan setiap anak-anak-Mu saat ini. Yang berkati berlimpah-limpah. Dengan segala berkat yang ada di surga Tuhan. Melimpah atas mereka. Tuhan, jadikan mereka semua kuat di dalam masa sulit ini Tuhan. Oh, terima kasih. Tetap teguh, tidak goyah dalam nama Yesus Kristus. Dan aku lepaskan berkat yang double portion di dalam nama Yesus Kristus. Berlipat kali ganda. Terima di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Baik, pagi hari ini ada yang mau menyampaikan pengumuman dari Glory, dari sekretariat, dan mungkin nanti kalau ada yang mau kesaksian boleh disampaikan lewat Bugem terlebih dahulu. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan dari sekretariat. Yang pertama tadi Kak Karen juga udah sampaikan, karena ini minggu pertama bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengembalikan perpuluhan buat Tuhan, juga memberikan persembahan umum, persembahan khusus atau persembahan diakonia. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening sebagai berikut yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. BCA Cabang Pondok Indah dengan nomor rekening 2914-12-1204 atas nama GBI Voice of Transformation. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mentransferkan perpuluhan dan persembahan tersebut, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa langsung menginfokan kepada bendahara kita dengan Ibu Amel, dan bisa dikirimkan bukti transfernya melalui WhatsApp gitu untuk pendataan administrasi. Lalu yang selanjutnya, pengumuman dari Office of the Pastor SICC Pusat, yaitu yang pertama sesuai dengan seruan dari Gubernur DKI Jakarta melalui konferensi pers pada tanggal 22 April mengenai PSBB atau perpanjangan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, serta arahan dari Gembala Jemaat Induk GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, maka 5 hal di bawah ini akan diperpanjang sampai dengan 25 Mei 2020 gitu.
Yang pertama, ibadah minggu dilakukan secara online. Yang kedua, ibadah kenaikan Tuhan Yesus juga dilakukan secara online di bulan ini. Yang ketiga, ibadah tengah minggu ditiadakan. Yang keempat, ibadah full dilakukan secara online atau sistemnya nanti diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing rayon dan CK. Dan yang kelima, menara doa di Sentul sementara ditutup. Dan selanjutnya, kita terus berpuasa selama 40 hari ke depan, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan arahan dari Gembala Sidang kita, Gembala Senior kita, dan pokok doa puasa selama 40 hari ke depan adalah 7 poin ini. Itu yang pertama, damailah Indonesiaku, yang kedua, dibebaskan dari virus corona, yang ketiga, ancaman resesi ekonomi global, yang keempat, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang kelima, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, keenam, kebangkitan generasi Yeremia, dan ketujuh, yang Tuhan pakai sebagai messenger of the third Pentecost. Ini terus kita bawa dalam doa kita setiap hari, dan jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi, tanya Tuhan, harus puasa apa, kita puasa sesuai dengan tuntunan Tuhan. Selanjutnya, untuk generasi Yeremia, kita udah mulai kemarin bergerak meresponi minggu lalu tentang apa yang sudah kita sampaikan, pesan Tuhan, tuntunan Tuhan. Jadi mulai Jumat kemarin, Jumat sore, kita udah mulai cool online dari generasi Yeremia VOT Pusat. Dan ini akan kita terus laksanakan setiap Jumat jam 4 sore ya teman-teman, adik-adik, generasi Yeremia semua. Jadi mungkin bisa ditaruh gitu di reminder handphone ya kan, udah canggih, taruh di reminder handphone every Friday 4 PM gitu. Setiap Jumat jam 4 sore gitu. Kemarin ada sekitar 13 orang yang sudah join bareng-bareng, walaupun masih banyak yang nggak join, ada yang bilang lupa, ada yang bilang ada tugas, nggak apa-apa gitu. Tapi ke depan kita akan sama-sama cool, kita sharing satu sama lain, dan kemarin tuh luar biasa banget. Bugam, kita jadi lebih mengenal lagi satu sama lain. Kita jadi lebih mengenal lagi. Masing-masing tuh punya passion apa gitu. Ada yang suka writing, ada yang suka podcast, ada yang suka engineering. Dan mulai minggu ini kita juga akan live Instagram di Instagram kita @victory.is.yours. Nanti Kak David sebagai host akan kayak interview, wawancara, kayak ngobrol-ngobrol sama anak-anak ini yang punya passion di bidangnya masing-masing, yang Tuhan udah kasih gitu karunia di bidang masing-masing. Kita saling explore gitu. Apa sih gitu? Kok kenapa mereka bisa suka ini? Kenapa mereka bisa suka itu? Jadi ada ide-ide baru nih, ada ide kreatif saat kita sharing satu sama lain gitu. Jadi bersyukur banget buat kemarin kita udah mulai ibadah call online. Dan mulai Jumat ini ya, Kak David ya. Jumat ini kita akan ada call lagi, dan kita ajak semua yang belum join nih, ayo sama-sama kita sebagai VOT, sebagai generasi Yeremia, kita bangkit, kita terus perluas kapasitas kita, apa yang sudah Tuhan taruh talenta buat kita. Kita nggak cuma pendem itu, tapi kita mau bagikan ke teman-teman yang lain gitu, ke anak-anak muda, ke generasi kita yang lain. Jadi luar biasa banget, so excited buat minggu ini. Nanti Kak David akan wawancara siapa tuh kemarin yang pertama, kalau nggak salah Cici deh, kena giliran pertama tuh live Instagram bareng. Jadi kita semua ajak teman-teman, nanti link Zoom-nya juga akan kita taruh di grup, terus link live Instagram-nya kita akan taruh di grup. Jadi itu pengumuman dari kami generasi Yeremia, DPA, dan juga sekretariat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita juga, David mau ngomong? Glor? Iya, shalom semua. Shalom semuanya. Shalom. Menyambung tadi yang Kak sampaikan, jadi untuk yang pertama, cool, itu dimohon dengan hati ya, kita cuma 1 atau 2 jam kok, kita nggak lama. Jadi buat semua teman-teman, yuk, waktunya kita cuma sekali seminggu loh. Ya, jadi di sini ada Ox, ada Gerald, ada Christian, ada Aldo. Kemarin nggak ada. Yuk sama-sama yuk. Nggak lama kok. Itu yang pertama.
Yang kedua untuk live Instagram. Jadi ini juga sesuatu yang baru buat Kak David, sama-sama kita ya, sama-sama belajar. Untuk semua anak-anak ini ya tentang hari demi hari itu pasti memberkati orang lain. Sistem ini berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan saya pun mungkin sesuatu yang ada terjadi gitu ya. Nah, jadi maksudnya kalau sistem generasi Yeremia ini berjalan, menutup kemungkinan semua kita untuk bisa gabung di live Instagram itu. Yes. Oke. Amen. Yang terakhir adalah proyek kolaborasi. Puji Tuhan, saya pribadi walau ngerjainnya jujur ya Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali yang berpartisipasi ada 20 orang. Saya sangat senang sekali. Makanya begitu ada ide, semua meresponi dengan baik. Saya sungguh-sungguh sangat senang gitu. Walau editnya susah, 20 orang, ada yang nyanyinya falas, ada yang nyanyinya ada yang terlambat nyanyinya. tapi puji Tuhan, saya pribadi sangat senang dan sangat bersyukur. Untuk audio, puji Tuhan sudah selesai. Kemarin data sudah diserahkan ke Andrew dan Cynthia untuk editing videonya. Kita berdoa supaya Andrew dan Cynthia bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ayo. Iya. Itu aja dari kasih Bogam. Ya, jadi untuk generasi Yeremia khususnya, ayo terus kreatif, ya. Jangan cuma diem-diem aja, jangan cuma mainan game terus. Aduh, sayang waktunya. Ya, ini waktu kalian loh. Ini waktu Tuhan buat generasi Yeremia. Ayo bergerak, ya. Dan nanti Tuhan akan tambahkan, ya. Apa tadi yang mau dibuat sama-sama itu? Apa namanya? Akan disaksikan ya nanti melalui apa namanya? Cool generasi Yeremia, ya. Apa yang ada pada kita, kan Bugem udah pernah ngomong, Tuhan akan memberikan roh keahlian itu kepada kita. Yang penting kita responi dengan benar. Nanti Tuhan akan berkati berlimpah-limpah, ya. Terus yang kedua, saya ingatkan, ayo semua kalau ibadah, kan kita ini semua punya banyak waktu ya. Kalau ibadah itu online lagi, di rumah lagi, ya. Paling nggak seperti kalau kita pergi ke gereja perlu ada waktu di perjalanan ya. Tapi tetap aja biarpun online tetap ada banyak yang terlambat ya. Tapi saya percaya banyak kendala, tapi saya percaya kalau kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan ya, semuanya akan dilancarkan ya. Jadi jam 10 tepat tadi saya sudah suruh mulai. Biasanya masih molor-molor 15 menit tunggu-nunggu. Sekarang nggak ada tunggu-tunggu. Tuhan Yesus nggak nunggu kita. Kita yang harus meresponi Tuhan ya. Jadi ayo untuk ibadah-ibadah selanjutnya, baik ibadah hari Minggu atau ibadah kul, tepat waktu ya. Jadi setengah jam sebelumnya itu udah disiapin, udah di-connectingin ininya apa internetnya, Zoom-nya ya. Jadi waktu begitu jam 10 kurang 15 itu sudah berada di depan handphone, di depan laptop ya. Yang paling setia Bapak kita, Pak Wagem, Pak Jerry, nomor 1 selalu ada di depan komputer. Haleluya, tepuk tangan untuk Pak Jerry. Haleluya. Ya, bukan cuma di ibadah offline di Blok M Square, di ibadah online pun Pak Jerry nomor 1. Haleluya. Apalagi mau ulang tahun ya Bapak kita. Haleluya. Jangan lupa tanggal 6. Oh. Ya, nanti makan di rumah masing-masing gitu maksudnya.
Hari ini ulang tahunnya Amel Lia Malau ya. Hari ini tanggal 3. Nanti tanggal 6 Pak Wagem kita, Pak Jerry, Opa Jerry. Haleluya. Ya, tidak mengurangi bisa ditransfer persembahan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Nanti ada lagi tanggal 9, ada 2 yang berulang tahun. Haleluya. Di habis tanggal 6, tanggal 9. Weh, sayang ya. Bulan Mei ini banyak yang ulang tahun, tapi kita nggak bisa makan sama-sama. Tapi nanti kita buat jadi satu di bulan Juni. Haleluya. Tanggal 9 ada Ibu Amel dan Cynthia. Haleluya. Jangan lupa ya. Kalau mau kirim-kirim ya boleh gitu. Haleluya. Tanggal 9. Terus tanggal berapa lagi? Ada. Oh, Andrew. Tanggal 23. 23 Andrew. Haleluya. Ada Ibu Intan juga. Buga masih ingat nih. Yang bulan Mei ini belum lihat loh ini jadwalnya. Tapi masih ingat. Siapa lagi ya, Glor? Ibu Intan. Andrew 23. Siapa lagi ya? Ya, itu yang Bugem ingat sih. Ya, tapi ya kita nanti saling mendoakan, Tuhan tambahkan umur, sukacita terus melimpah-limpah ya. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, kita akan tutup. Ibadah kita selesai. Jangan lupa generasi Yeremia setiap hari Jumat ya, ada cool. Amin. Amin. Dan satu hal lagi, buat ketua-ketua kul, gembala-gembala kul, ya, gembala kul. Ayo doakan domba-dombamu, ya, doakan domba-dombamu, karena mereka nggak bisa ibadah secara online. Kalau gembala-gembala kul yang ada di sini, kalau bisa terus monitor mereka. Telepon yang ada handphonenya, telepon mereka, ya. Biarpun cuma apa kabar, say hello gitu. Apalagi kalau didoakan, doakan mereka, amin. Terus himbau mereka untuk mereka mengadakan ibadah sendiri di rumah. Biarpun cuma berdoa bersama dan baca firman Tuhan, ya. Mungkin kalau mereka tanya, minta dong firman Tuhan apa gitu, kasih aja lewat handphone ya. Jadi ayo gembala-gembala kul, kalian tetap harus memperhatikan domba-domba. Ya, kita kemarin sudah bersyukur bisa memberikan sembako untuk sebagian mereka, belum semua. Nah, karena kita masih terus mendata siapa yang belum dapat untuk kita bisa berikan sembakonya. Mereka senang banget mereka berterima kasih. Ya, karena itu terus doakan. Kita juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, karena ini masih ada 1 bulan lagi. Ya, kita terus saling mendoakan supaya kita tetap kuat. Ya, kalau ada apa-apa di antara kita, ada kesulitan apa, ayo sharing satu dengan yang lain. Ya, sharing. Mungkin kalau ada yang punya mentor, anak-anak generasi Yeremia, datengin mentor kalian, kakak senior kalian. Ya, kalau dari antara kita yang lain, kalau mau apa, bilang ke Bugem atau bilang ke Pak Jerry, ya, WA, jangan sungkan, amin. Jangan sungkan, kita akan saling mendoakan terus, amin. Ya, jadi jangan lupa doakan domba-domba kul yang lain yang tidak bisa bersama kami di ibadah online, ya. Tapi kita arahkan mereka untuk mereka ibadah offline. Dan kalau ada ibadah-ibadah yang dilakukan offline di rumah masing-masing, setiap keluarga itu laporkan ya, laporkan kepada sekretariat, karena kita setiap cabang, setiap rayon itu diminta laporan setiap minggu ibadah apa. Kalau ibadah offline di rumah masing-masing,
berapa keluarga gitu ya. Di ibadah online juga ada berapa yang ikut ibadah online. Kita tetap diminta untuk melaporkan ya. Jadi minta perhatian dari kita semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dengan pujian lebih dulu dan baca firman 91 ya, Mazmur 91, dan nanti Pak Jerry yang akan doa tutup dan doa berkat ya Pak Jerry ya. Pak Jerry, oke. Ayo sekarang Karen. Ya, terima kasih Bugam. Mari kita baca Mazmur 91. Lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit tampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit tampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Tidak kebuat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular akan kau langkahi. Menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Suruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari Om Jerry, silakan. Mari kita akan akhiri kebaktian minggu ini. Apa kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang sudah mencurahkan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami, bagi setiap keluarga, bagi gereja-Mu Tuhan, bagi jemaat-Nya Tuhan. Damai sejahtera yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah damai sejahtera itu boleh terus tertanam bagi kami. Amin. Dan kami boleh membagikan damai sejahtera ini pada orang-orang yang membutuhkan kedamaian ini. Karena kami tahu Bapak, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang galau saat ini. Biarlah Bapak akan berdoa bagi mereka yang mungkin di pinggir jalan, yang mungkin ada di persimpangan jalan. Biarlah kami membagikan damai sejahtera ini bagi mereka. Terima kasih Bapak. Dan juga Bapak akan berdoa Tuhan. Biarlah di masa sulit ini Tuhan, di masa kami lockdown ini Tuhan,
Biarlah kami boleh berdiam diri, Tuhan. Amen. Kami boleh terus mendengarkan suara-Mu. Yes, Apa amen. yang Kau hendak lakukan bagi kami. Ya, amen. Berbicaralah, Tuhan. Berbicaralah melalui Yes. hamba-hamba. Terlebih-lebih melalui kepala kami. Blessing. Tuhan, bicara oleh hamba. Urapi hukum Tuhan. Urapan yang baru, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru, bahkan juga tanda-tanda heran. Terus Yes, menyertai thank you, Lord. saya Terima dari kasih, terima kasih yang Tuhan. sakit disembuhkan, Terima yang kasih. lumpuh akan berjalan, Amen. yang Oh, Yesus. meninggal Yang sakit lagi. Terima kasih, Bapak. Untuk bungkus hukum bersama keluarga besar dengan kuasa darah. Dan juga untuk jemaat, Tuhan. Untuk bungkus semuanya dengan kuasa darah. Yes, Lord. Kau ambil alih keluarga Amen. besar POT. Amen. Dekat Dalam lagi. nama Yesus. Kurabashikiaralaba. Ya, perlindungan, pertolongan Tuhan terus disertai kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang melayani. Berkati Tuhan, rapi juga Tuhan. Nyatakan kemuliaan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Biarlah pada hari Jumat nanti Tuhan, Yes, blessing. mereka akan bangkit. Mereka mulai dengan kuat. Amen. Mereka jiwa-jiwa. Ini adalah kesempatan yang baik, sangat baik yang kau sudah siapkan bagi generasi Yeremia. Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara yang dikasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Belum kita berpikir. Angkat tangan. Tiara labar. Kuralabashandadada. Saudara yang dikasih Tuhan. Terima berkat yang besar daripada Allah. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera, sukacita, yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Serta penyertaan dari Roh Kudus dengan kuasa yang akan menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan berkat. Sama-sama katakan. Amin. Amen. Saudara,